Shalom, selamat malam sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Senang sekali malam ini kita bisa bertemu untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam renungan malam Rema. Rema percaya kalau semua ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi ini terjadi karena kasih dan rencana Tuhan bagi setiap kita. Rema berharap kiranya sahabat selalu dalam keadaan baik, tetap ada dalam damai sejahtera dan sukacita karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Baik sahabat terkasih, sebelum melangkah ke perenungan, mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Malam ini kami bersuka cita karena kami diperkenankan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus agar kami bisa memahami dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi penuntun Rema saat ini terbaca dari Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-38 yang berbunyi demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Sahabat, ada seekor monyet sedang bersantai di atas sebuah pohon kelapa. Sementara angin topan, angin tornado dan angin bahorok memperhatikannya. Ketiga angin itu bertaruh untuk menjatuhkan monyet dari atas pohon kelapa. Ketiga angin itu bergantian meniup, namun tidak ada yang berhasil menjatuhkan si monyet, karena setiap terkena angin kencang, monyet semakin mempererat pegangannya pada pohon. Tak lama kemudian datanglah angin sepoi-sepoi yang ingin ikut taruhan. Meskipun ditertawakan oleh angin topan, angin tornado dan angin bahorok, angin sepoi-sepoi tidak mempedulikannya dan langsung meniup ubun-ubun si monyet. Maka monyet merasa nyaman dan mulai mengantuk. Tak lama kemudian tertidurlah monyet dan karena terlelap maka monyet pun melepaskan pegangannya dan terjatuh ke tanah. Sahabat, dalam hidup ini setiap orang termasuk orang percaya tidak luput dari bencana dan duka cita. Namun sebagai orang percaya tentunya telah siap sedia manakala tantangan hidup yang besar datang menerpa. Apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasinya sudah disiapkan dan akan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap kuat. Namun kadang di tengah kekuatan yang sudah dibangun itu, orang menjadi tidak peduli dengan gesekan-gesekan kecil yang mengganggu sehingga tidak jarang justru orang percaya bisa jatuh dengan gesekan yang kecil. Sahabat Rema, janganlah hanya terfokus pada ombak-ombak besar saja sehingga lupa dengan riak-riak yang kecil. Karena seringkali kejatuhan seseorang itu justru berawal dari kenikmatan, kesenangan, dan kelimpahan. Untuk itu saat ini firman Tuhan mengingatkan kita agar tetap berjaga dan berdoa karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Hal penting yang ingin Rema sampaikan kepada sahabat saat ini adalah boleh kita percaya diri, namun harus tetap dalam batas kewajaran dan harus selalu mawas diri atau waspada, serta jangan cepat merasa puas. Tuhan ingin memberkati setiap anak-anaknya agar hidup dalam kelimpahan, sehingga penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, namun harus tetap dalam jalan yang Tuhan tentukan. Mohonkanlah selalu Roh Kudus agar selalu menguasai hati dan hidup kita, sehingga baik gelombang besar maupun riak kecil tidak akan sanggup untuk menjatuhkan kita. Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Bapa, kami mengakui bahwa kami seringkali lemah karena kedagingan kami. Tolong kami Bapa, sehingga kami tidak hanya waspada pada angin yang besar, tetapi juga pada tiupan yang kecil yang bisa menghanyutkan. Amin. Rema berterima kasih karena sahabat sudah setia bersama Rema sampai akhir. Jika sahabat diberkati dengan Rema saat ini, maka berbagilah sehingga orang lain juga bisa terberkati.
Atas perkenanan Tuhan, maka kita akan kembali bersama pada rema selanjutnya. Sampai jumpa sahabat, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.